Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsira thayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanih. Na'am ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an ayyuhal ikhwah fillah tulab santri kelas 7 MGW Putra yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan kegiatan KBM online kita di mata pelajaran An-Nahwu. Adik-adik sekalian, pertemuan sebelumnya Ustadz memberikan arahan kepada kalian untuk murojaah mandiri ya, terkait dengan 4 jenis isim mufrad yang keluar dari kaidah umum i'rab isim mufrad. Yang biasanya kita tahu dalam ilmu i'rab, perubahan harokat akhir huruf dari suatu kata, misalnya rojulun bisa menjadi rojulan, bisa menjadi rojulin. Itu kalau kaidah umum di isim mufrad ya. Kalau dia mufrad tapi umum. Tetapi ada beberapa pengecualian. Itu nanti materi kita. Yang pertama, silakan kalian buka bukunya halaman 59. Di situ ada tertulis judulnya isim mufrad yang keluar dari kaidah umum tadi ya. Biasanya rojulun, bisa rojulan, bisa rojulin. Maknanya sama, tetapi pengucapannya berbeda, diharokatnya, dan kedudukannya juga berbeda. Misalnya, kalau kita analogikan dalam bahasa kita, kadang bisa menjadi subjek, kadang bisa menjadi objek, kadang bisa diawali oleh faktor atau huruf tertentu. Itu namanya i'rab ya, bisa marfu', bisa mansub, bisa majrur. Oleh karena itu mengapa kemarin Ustadz memberikan kepada kalian tenggang waktu untuk belajar murojaah mandiri, agar apa? Materi-materi sebelumnya bisa kalian pahami, kuasai dengan baik. Toyib. Di sini tertulis ada 4 isim mufrad ya, pengecualian yang mereka itu berbeda dengan kaidah isim mufrad secara umum. Apa saja? Yaitu yang pertama di sini isim al-mangkus. Kemudian yang kedua isim al-maksur, yang ketiga al-asmaul khamsah, dan yang keempat al-ismul ladzi la yansharif. Isim la yansharif. Baik, kita bahas dari yang pertama, isim mangkus, al-mangkus. Silahkan kalian buka bukunya halaman 60, tolong disiapkan ballpoint atau penanya. Kemudian buku catatan khusus nahwu atau lembaran kertas. Barangkali nanti ada keterangan tambahan yang Ustadz sampaikan bermanfaat untuk kalian. Kalian tambahkan keterangannya, seperti itu. Jadi ada faidahnya. Al-mangkus, isim mangkus. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke inti materi, ada beberapa poin-poin penting. Sebuah pertanyaan yang dengannya benak kita akan tahu, atau tujuannya kita mudah memahami permasalahannya atau materinya. Yang pertama, apa itu yang dimaksud dengan isim mangkus? Atau apa itu pengertian dari isim mangkus? Yang kedua, apa saja contoh dari isim mangkus itu? Dan yang ketiga, apa saja kaidah-kaidah penting yang terkandung di dalam isim mangkus? 3 pertanyaan ini nanti akan kita pelajari bersama secara umum ya, secara detail sebagaimana yang ada di dalam buku ini. Yang pertama, jika ada pertanyaan apa itu yang dimaksud dengan isim mangkus, maka jawabannya adalah isim mangkus adalah isim yang berharokat huruf ya dan huruf sebelumnya berharokat kasrah. Ini pengertian namanya ya, atau definisi bahasanya. Jadi yang dimaksud dengan isim mangkus itu adalah isim ya, kata benda atau nama yang berakhiran dengan huruf ya dan huruf sebelumnya itu berharokat kasrah. Suatu kata atau isim, kata benda berakhiran dengan huruf ya, huruf sebelumnya berharokat kasrah. Jadi ada 2 poin. Huruf terakhir itu ya, huruf sebelumnya berharokat kasrah. Maka itu dalam bahasa Arab ilmu nahwu disebut dengan isim mangkus. Soal kedua, apa saja contoh dari isim mangkus? Nah, di buku ini ada banyak disebutkan. Al-hadi, penunjuk. Al-qadhi, hakim. Az-zani, orang yang berzina. Ad-da'i, da'i, pendakwah.
An-nahi, orang yang melarang. Ar-rami, pelempar atau orang yang melempar. Biasanya di sini menunjukkan apa? Pelaku, orangnya ya. Al-hadi, orang yang menunjukkan atau penunjuk. Al-qadhi, hakim. Ad-da'i, dai. An-nahi, yang melempar. Ar-rami, orang yang melempar. An-nahi, orang yang melarang. Kemudian bagaimana cara kita agar bisa tahu kenapa isim mangkus ini memiliki perbedaan dengan isim mufrad yang lain, yang kaidahnya biasanya marfu itu dengan dhammah, mansub itu dengan kasrah, mansub itu dengan fathah, majrur itu dengan kasrah. Nah, di sini kita lihat contohnya ya. Ja'al qadhi, ja'al qadhi, ra'aitul qadhiya, ra'aitul qadhiya, marartu bil qadhi. Nah, di sini ternyata sudah tampak perbedaannya. Yang biasanya di isim mufrad yang tunggal ya, kalau kita i'rabkan itu kan an, in. Biasanya itu dhammah, biasanya itu huruf terakhir harokatnya itu fathah ataupun kasrah. Tetapi di isim mangkus tidak dengan harokat, melainkan dengan apa? Huruf terakhir ya-nya, harokatnya hanya apa? Diperkirakan. Maka di sini kita mulai dari yang paling kanan. Ja'al qadhi, ja'a telah datang, al-qadhi orang yang memutuskan itu, atau telah datang hakim itu. Nah, al-qadhi di sini kedudukannya dalam ilmu i'rab sebagai apa? Pelaku, maka dia marfu. Tandanya apa? Tandanya kalau isim mufrad secara umum itu dhammah, tapi di sini ada pengecualian, maka tertulis dhammah muqaddarah. Dhammah yang diperkirakan. Ya, dhammah yang apa? Diperkirakan, seolah-olah dhammah, tapi padahal bukan dhammah ya. Ja'al qadhi, telah datang sang hakim itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ra'aitul qadhiya, ra'aitu al-qadhiya, saya telah melihat sang hakim itu, saya telah melihat bapak hakim itu. Perhatikan di sini walaupun tampak ya, tapi sebetulnya ya dia itu ya hanya saja dapat terbaca ra'aitul qadhiya. Jadi dia kedudukannya sebagai objek. Saya pelaku telah melihat predikat bapak hakim itu. Nah, objeknya bapak hakim itu, maka tertulis ra'aitul qadhiya. Al-qadhiya ini kedudukannya sebagai mansub yang dikenai pekerjaan atau objek. Tandanya tampak, maka dia fathah ya, ada itu ya. Kemudian yang ketiga, ini nanti dilingkari ya. Di kitab terlihat dilingkari. Marartu bil qadhi, marartu bil qadhi. Marartu, aku telah bertemu, bil dengan al-qadhi, sang hakim itu atau bapak hakim. Atau marartu bil qadhi, aku telah berpapasan dengan hakim itu ya. Di sini al-qadhi karena ada sebab ya, diawali dengan huruf jar yaitu bi, maka dia dalam ilmu kedudukan gramatikal ilmu nahwu namanya apa? Majrur ya, majrur. Maka tandanya apa? Kasroh muqaddarah. Biasanya ya, kalau kita dulu belajar yang pernah kita pelajari beberapa minggu yang lalu, kalau isim mufrad itu yang normal, yang seperti kaidah umum, kalau dia marfu tandanya dhammah, kalau dia mansub tandanya fathah, kalau dia majrur tandanya kasroh. Tapi di sini kedudukannya dia majrur, tapi tandanya bukan kasroh, melainkan kasroh muqaddarah. Kenapa? Keistimewaan yang diterima dari isim mangkus. Seperti bagian marfu tadi ya. Ja'al qadhi, qadhi marfu, tandanya apa? Dhammah muqaddarah. Marartu bil qadhi, majrur, tandanya apa? Kasroh muqaddarah. Jadi dua ini yang kalian lihat di dalam buku, kenapa diberikan lingkaran, yaitu pengecualiannya. Walaupun yang bagian tengah itu tetap sama ya, mansub dengan fathah. Maka tadi saat mengatakan isim mufrad yang keluar dari kaidah umum, biasanya yang berlaku dalam isim mufrad itu sendiri. Di antaranya apa? Isim mangkus. Soal ketiga,
Apa saja kaidah-kaidah umum yang terkandung di dalam isim mangkus? Di buku tertulis catatan nomor 1, harokat huruf akhir dari isim mangkus hanya dapat terlihat pada posisi mansub. Tadi ya, mengapa? Bagian tengah ini ro'aitul qadhiya, satu-satunya kata qadhi yang harokatnya terlihat jelas, tampak. Nah, yang lain enggak. Sa'al qadhi marfu tidak ada harokatnya. Marortu bil qadhi juga tidak tampak harokatnya, hanya di bagian mansub ya. Aku telah melihat bapak hakim itu. Contohnya seperti ro'aitul qadhiya, ro'aitut taliba, ro'aitul ustadza, ro'aitul masjida, ro'aitu ro'aitu ad-da'iya, ro'aitu al-hadiya, ro'aitur ramiya, ditampakkan ya, ditampakkan semuanya apabila dia isim mangkus. Kaidah kedua, adapun jika isim mangkus i'rabnya itu marfu seperti ja'al qadhi dan majrur seperti marartu bil qadhi, maka harokat terakhirnya tidak tampak, alias hanya yang terlihat itu huruf ya-nya. Harokat pada marfu disebut dengan dhammah muqaddarah, dhammah yang diperkirakan. Dan pada majrur disebut dengan kasroh muqaddarah, kasroh yang diperkirakan. Ikut dari kaidah umum yang dulu ya. Kalau marfu itu dhammah, kalau majrur itu kasroh. Hanya saja ada beberapa isim mufrad yang memiliki pengecualian. Salah satunya isim mangkus. Seperti itu ya. Nanti insya Allah kalau ada waktu akan kita ulang kembali, kita murojaah sebelum kita lanjutkan bagian kedua, yaitu isim al-maksur. Begitu adik-adik sekalian materi kita kali ini di pelajaran ilmu nahwu, mudah-mudahan bermanfaat. Bila mana nanti ada masukan atau sesuatu yang belum jelas, silahkan ditanyakan. Aku qouli hadza barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.